percaya yakin kita semua dalam sukacita yang luar biasa. Adik-adik, Kak Trisna juga ditemani oleh Kak Teddy, oleh Kak Dodo. Yeay, pasti kangen semua kan? Adik-adik, hari ini kita bersukacita. Karena apa? Karena apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Karena kita mengingat dan merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya adik-adik. Yeay. Adik-adik, kenapa kita merayakannya dengan sukacita? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dia sudah membebaskan kita di kayu salib. Benar adik-adik. Dan Tuhan sudah mau mati buat kakak, buat adik-adik semua, buat kakak-kakak semuanya, buat orang tua kita. Kalau begitu, kita siapkan hati kita ya. Sebelum kita mulai memuji, menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Engkau sudah mau mati di kayu salib buat kami. Kami berterima kasih. Karena itu Bapa, biarlah kami layak Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau berikan pujian penyembahan kami sebagai persembahan yang harum dan korban yang penuh dengan wangi-wangian di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong tutup bungkus kami di dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Luar biasa. Baik adik-adik, Kak Trisna undang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan sama-sama. Salibnya membebaskan. Yesus, karena Dia sudah mau mati di kayu salib untuk kita semua. Yeay! Ayo adik-adik, siapa yang semuanya bersukacita? Mari bernyanyi bersama Kak Trisna. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Cintaku, pam-pam-pam-pam, ku temukan juru selamatku. Dia
Yesus Juru Selamatku. Bom 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 bom, yeay. Ayo kita nyanyikan sekali lagi dari awal ya adik-adik. Oh, sukacitaku, bom bom bom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bom bom bom, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Juru Selamatku. Padanya aku berserah, pada Yesus Juru Selamatku. Bom 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 bom, yeay. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dengan syahdu. Kita datang dengan hati yang rindu. Adik-adik boleh mengangkat tangannya loh. Dan juga ajak papa, mama duduk bersama-sama untuk menyembah Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus.
Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga keadaan adik-adik dalam keadaan luar biasa dan penuh sukacita ya. Hari ini ketemu lagi bersama Kak Alin. Kakak akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah siap ya adik-adik untuk dengerin firman Tuhannya? Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita lipat tangan kita, pejamkan mata kalian ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kalau kami semua diberikan kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Di hari yang cerah, Tuhan Yesus tiba di Yerusalem sambil menunggangi keledai. Banyak orang yang datang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau. Orang-orang mengikutinya sambil berseru, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana." Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya. "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. "Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-muridnya menjawab, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Maksud dari Tuhan Yesus adalah Yudas Iskariot. Kemudian pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Mereka bermufakat untuk menyerahkan Yesus, dan Yudas mendapatkan 30 uang perak hasil dari menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku." Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata, "Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus menjawab, "Sekalipun aku harus mati, aku takkan menyangkal engkau." Lalu mereka tiba di tempat yang bernama Getsemani. "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa."
Tuhan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Maka ia maju sedikit, berlutut dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia berdoa yang sama sebanyak 3 kali. Ketika ia kembali, murid-murid sedang tertidur lelap karena lelah. Lalu datanglah Yudas bersama dengan serombongan prajurit. Yudas datang lalu memeluk Tuhan Yesus serta mencium pipi Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa orang yang dicium pipinya, orang tersebut harus ditangkap oleh prajurit. Tiba-tiba murid Yesus, dia marah, dia menghunuskan pedangnya, membuat telinga salah satu prajurit tersebut sampai putus. Lalu Yesus menghentikan menyuruh muridnya untuk tidak menggunakan pedang. Ia menegur agar muridnya tidak menggunakan pedang karena pasti akan meninggal dengan pedang. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan telinga prajurit tersebut. Ia mengadakan mukjizat sehingga telinga prajurit tersebut sambung kembali. Semua orang terkejut. Lalu prajurit yang lain tetap menangkap Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka semua murid-murid lari meninggalkannya begitu saja. Sesudah Yesus ditangkap, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Imam-imam kepala mencari kesaksian palsu supaya Yesus dapat dihukum. Lalu tampillah 2 orang berkata, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan dapat membangunnya dalam 3 hari. Lalu imam besar itu mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Ia menghujat Allah." Sementara Petrus duduk di luar, datanglah seorang perempuan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Kata orang lain, "Ya, orang ini yang selalu bersama dengan Yesus orang Nazaret. Aku tidak kenal orang itu." Bahkan Petrus sampai bersumpah, "Aku tidak kenal, aku tidak tahu." Saat itu ayam berkokok, maka teringatlah ia dengan dikatakan Yesus, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ketika hari mulai siang, imam kepala dan tua-tua menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Pilatus adalah wali negeri itu. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu Pilatus mengirim Yesus ke Herodes. Herodes merasa senang sekali karena ia ingin melihat mukjizat yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Herodes banyak melakukan pertanyaan, tetapi Yesus hanya diam saja. Akhirnya Herodes merasa kesal, lalu mengolok-ngolok Tuhan Yesus, dan Herodes mengirim kembali Yesus kepada Pilatus karena tidak dapat mukjizat yang ia ingin lihat. Pilatus sudah berusaha dan tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tapi karena hasutan para imam-imam kepala dan tua-tua, banyak orang bertekad untuk Yesus dihukum mati. Maka berteriaklah dari mereka, "Ia harus disalibkan! Ia harus disalibkan! Yesus harus dihukum mati! Yesus harus dihukum mati! Salibkan dia!" Mereka berteriak-teriak.
Lalu mulai timbul kekacauan. Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Lalu Yesus dihukum. Yesus dipukul. Yesus dicambuk. Bahkan diberikan mahkota duri di kepalanya. Ia dihukum berjalan keluar kota sambil membawa salib yang sangat berat. Sambil berjalan, ia dicaci maki oleh orang-orang. Ia dicambuk oleh prajurit sampai ia terjatuh. Lalu ada seseorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka pergi berjalan bersama-sama sambil memikul salib ke tempat tujuan mereka, yaitu ke Golgota. Maka sampailah mereka di Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Para prajurit mulai menyalibkan Yesus. Mereka memaku tangannya dan kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang lain kau selamatkan, selamatkanlah dirimu. Semua mengejek. Dan bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Salah satu penyamun ikut mengejek Tuhan Yesus. Namun salah satu tidak. Ia mengambil kesempatan itu untuk bertobat. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada penyamun yang bertobat bahwa engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Matahari bersinar terang pada jam 12 siang. Namun tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 Yesus berseru-seru, "Eli, Eli, lama sabachthani." Tidak lama kemudian ia menyerahkan nyawanya. Selesai sudah. Lalu terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Gempa bumi yang dahsyat terjadi. Para prajurit sangat ketakutan melihat yang terjadi. Mereka berteriak-teriak. Lalu salah seorang berkata, "Sungguh ia adalah anak Allah." Menjelang malam, seorang bernama Yusuf, orang Arimatea, mengambil mayat Yesus dan mengapaninya, serta membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Sesudah itu, pergilah ia. Keesokan harinya, diperintahkanlah para penjaga untuk menjaga kubur Yesus sampai hari ketiga, karena mereka takut Tuhan Yesus akan bangkit di hari ketiga. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Hari ketiga benar-benar terjadi. Kubur terbuka, mukjizat terjadi. Tuhan Yesus hidup, ia bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit keluar dari kuburnya. Ia Allah yang hidup. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman tadi, kakak mau bertanya nih, kenapa sih Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Ayo, coba apa jawabannya? Nah, kakak bantu ya jawabannya ya. Yaitu karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Maka dari itu Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
agar kita semua tidak binasa. Maka dari itu kita harus bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus pada kita ya adik-adik. Nah, setelah melihat pengorbanan Tuhan Yesus, adik-adik harus lebih sungguh-sungguh ya, dan dalam menjalankan firman Tuhan, lebih menyayangi Tuhan Yesus lebih lagi. Demikian sharing firman Tuhan dari Kak Alin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Biar kiranya setiap firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami semua dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami mau akhiri ibadah kami. Biarlah kami semua terus menjadi anak-anak kesukaan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you all.